Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabatku sekalian, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat, membuat sebagian orang atau badan usaha terus mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah dengan membuka usaha pinjam-meminjam menggunakan aplikasi pinjaman online. Aplikasi pinjaman online merupakan inovasi dalam pinjam-meminjam saat ini, yang sebelumnya pinjam-meminjam dilakukan secara konvensional. Pinjaman yang dilakukan melalui aplikasi pinjaman online ternyata memiliki banyak kemudahan, seperti cukup dengan cara mendownload aplikasi pinjaman online, melakukan registrasi, mengisi identitas diri, memasukkan nomor rekening, dan konfirmasi cukup melalui telepon. Kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama, setelah diberikan persetujuan, uang pun langsung cair. Maka dalam hal ini, penerima pinjamanlah yang diuntungkan. Kenapa? Karena pemberi atau penyelenggara pinjaman memberikan kemudahan bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas kredit tanpa ribet, tanpa menunggu waktu terlalu lama, dan hanya dengan sentuhan jari saja proses pengajuan kredit pun langsung cair. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya usaha pinjaman berbasis aplikasi online, ternyata ditemukan adanya kasus para penerima pinjaman yang tidak memenuhi kewajibannya, seperti tidak membayar cicilan, sulit dihubungi, tidak ada itikat baik untuk mengembalikan pinjaman, ingkar janji atau wan prestasi. Ketika penerima pinjaman tidak membayar hutangnya atau gagal bayar, maka pemberi atau penyelenggara pinjaman online akan menagih dan mengingatkan kepada penerima pinjaman untuk membayar hutangnya. Penagihan ini biasanya dilakukan melalui peringatan aplikasi pinjaman online itu sendiri, melalui pesan tertulis seperti SMS atau WhatsApp, melalui telepon atau media lainnya, sampai dengan penagihan secara langsung dengan cara mendatangi rumah atau tempat kerja si penerima pinjaman, dan upaya-upaya lain seperti penagihan melalui jalur hukum. Ketika ada penerima pinjaman yang tidak membayar hutangnya, ingkar janji atau wan prestasi, dan sulit ditagih, bahkan tidak ada itikat baik untuk mengembalikan atau membayar pinjamannya, maka ketika hal ini terjadi, siapakah yang dirugikan? Jelas pemberi dan penyelenggara pinjamanlah yang dirugikan. Dan hal inilah yang menjadi salah satu sebab pemberi atau penyelenggara pinjaman menagih dengan cara kekerasan, intimidasi, teror, dan cara-cara lain yang tidak menyenangkan dan merugikan si penerima pinjaman. Pada dasarnya, hukum pinjam-meminjam diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari aspek hukum perjanjian pinjam-meminjam yang sudah dibuat dan disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak yang membuatnya. Hal ini diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320. Syarat tersebut yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
Syarat ini merupakan syarat subjektif karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian. Kemudian syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Syarat ini merupakan syarat objektif karena berkenaan dengan objek perjanjian. Selain itu, untuk pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi diatur juga dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dan bagi pelaku usaha atau penyelenggara layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi harus terdaftar dan mempunyai izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Dan apabila tidak terdaftar dan tidak mempunyai izin, maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin. Kemudian bagaimana jika ada penerima pinjaman yang sudah diingatkan melalui aplikasi, pesan SMS, telepon, hingga penagihan ke rumah, namun tetap tidak melakukan kewajibannya dan tidak ada itikat baik untuk membayar atau melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Karena pinjam-meminjam masuk dalam ranah hukum perdata, maka upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online atau pemberi pinjaman adalah melakukan penagihan melalui jalur hukum, seperti melakukan gugatan melalui pengadilan. Jika pemberi pinjaman melakukan penagihan dengan cara-cara kekerasan, intimidasi, teror, baik secara langsung maupun melalui sarana teknologi informasi, maka pemberi pinjaman dapat dipidana berdasarkan akibat perbuatan hukum yang dilakukan, seperti menagih dengan cara menganiaya atau dengan cara kekerasan, maka bisa dikenakan sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 tentang penganiayaan. Jika penagihan dilakukan dengan cara intimidasi, fitnah, melalui media elektronik, maka pelaku bisa dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sahabatku sekalian, saya yakin jika penerima pinjaman melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang dibuat dan memiliki itikat baik untuk membayar dan melunasi hutangnya, tidak akan terjadi kekerasan terhadapnya. Sahabatku sekalian, pinjam-meminjam atau hutang piutang tidak dapat diselesaikan melalui ranah hukum pidana, akan tetapi diselesaikan melalui ranah hukum perdata, yaitu dengan cara melakukan gugatan melalui pengadilan. Selain itu, bagaimanapun juga, pinjam-meminjam baik dilakukan melalui sarana elektronik maupun secara konvensional, penerima pinjaman wajib mengembalikan pinjamannya karena sudah ada perjanjian perdata antara penyelenggara pinjaman atau pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Jika di dunia penerima pinjaman bisa lari dari tanggung jawabnya karena pemberi pinjaman tidak menggugatnya karena suatu sebab, maka dari sisi agama penerima pinjaman tetap akan dimintai
pertanggungjawabannya di akhirat. Sahabatku sekalian, penuhilah janji yang telah dibuat, sebab suatu perjanjian itu harus dipertanggungjawabkan. Jika saat ini masih mempunyai hutang, maka bayar dan lunasilah, karena hutang itu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jiwa seorang mukmin akan terkatung-katung sampai dilunasi hutangnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabatku sekalian, demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.